Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Saya berharap kita semuanya baik-baik saja oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu mengatasi krisis kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika pemerintah menetapkan aturan PSBB ya, di rumah aja atau tetaplah tinggal di rumah, saudara semakin melebar ke kiri atau semakin melebar ke atas ya. Saudara gak perlu jawab ya, cukup simpan dalam hati. Nanti ketika berakhirnya masa pandemi virus corona ini, ketika berjumpa dengan jemaat, jangan mengajukan pertanyaan yang sama ya, tapi pujilah mereka. Halo Pak, apa kabar ya, tambah ganteng. Halo Ibu, tambah cantik saja ya. Haleluya. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tokoh Alkitab, yaitu seorang istri hamba Tuhan. Mari kita buka dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengatasi krisis kehidupan. Di tengah-tengah pelayanan Nabi Elisa ya, ada seorang istri, seorang nabi yang telah meninggal, mengadukan permasalahannya kepada Nabi Elisa. Dia mengadukan bahwa sepeninggal suaminya yang adalah seorang hamba Tuhan, mereka meninggalkan yang namanya hutang piutang. Mereka tidak mampu membayar, dan penagih hutang sudah datang untuk membawa kedua anak mereka ya, untuk dijadikan budak. Bagaimana cara janda ini mengatasi krisis kehidupannya? Kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Istri Nabi ini mengadukan masalahnya kepada Nabi Elisa. Bapak Ibu, kita boleh belajar. Yang pertama, mengatasi krisis kehidupan. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah perempuan ini mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Mengadukan masalahnya kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Karena dalam konteks perjanjian lama, seorang nabi adalah penyambung lidah Allah. Ya. Kepada nabi lah kita sampaikan doa kita, pergumulan kita, agar nabi ini menyampaikan pergumulan kita kepada Allah Israel. Janda ini mengambil keputusan yang tepat untuk datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia tidak datang kepada orang kaya
yang lain, untuk meminta bantuan, untuk minta pinjaman. Ya, kalau ini terjadi, berarti dia menambah masalah. Gali lubang, tutup lubang. Toh juga tidak menyelesaikan masalah. Puji Tuhan, ketika dia mengalami krisis kehidupan, janda ini mengambil keputusan yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Waktu kita punya pergumulan, kepada siapa kita berseru? Kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada handai tolan kita. Hari ini kita boleh belajar, diingatkan, waktu kita punya masalah, mari datang kepada Tuhan. Ya, hari ini sedang heboh tentang pembagian bansos ya di beberapa daerah. Banyak yang tidak kedapatan, ya, bahkan orang Kristen sendiri. Waktu kita sekalipun tidak menerima bantuan sosial, saudara mau berseru kepada siapa? Berseru kepada Pak RT, kepada Pak RW atau Pak Lurah, saudara? Sebagai orang percaya, kita mengambil sikap berserulah kepada Tuhan. Ya, ini merupakan jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau saudara membutuhkan pertolongan, saudara mengalami masalah-masalah kehidupan, jangan lupa saudaraku, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Janda dari Nabi ini mengambil keputusan yang tepat. Waktu dia mengalami pergumulan yang begitu hebat, dia mengajukan, mengadukan, menyampaikan pergumulannya itu kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara janda ini mengatasi setiap krisis kehidupan yang dialami? Yang kedua, Bapak Ibu, perempuan ini ternyata memiliki ketaatan. Ya. Ketika Nabi Elisa mengatakan, apa yang ada padamu? Janda ini mengatakan hanya buli-buli berisi minyak. Dan Nabi Elisa mengatakan, kumpulkanlah bejana-bejana yang kosong dari tetangga-tetanggamu. Jangan terlalu sedikit, sebanyak-banyaknya. Bagaimana respon dari janda ini? Dia tidak memberikan komentar, tidak memberikan tanggapan, tapi Nabi, untuk apa? Ya, dia tidak bilang seperti itu. Tapi Nabi, masa aku harus ngetok-ngetok rumah tetangga saya? Malu dong? Enggak, saudara. Tapi dia mengatakan ya, dan dia melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Wanita ini taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia mengetuk beberapa pintu tetangganya, meminta bejana-bejana yang kosong, mengumpulkan bejana-bejana yang kosong, ya, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Saudara, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan? Semenjak pandemi virus corona melanda Indonesia, ya, para umat Kristen, ya, di seluruh Indonesia bahkan dunia, ya, dianjurkan untuk beribadah di rumah. Para gembala sidang, para rohaniawan gereja-gereja kita terbatas untuk mengawasi setiap jemaat apakah betul-betul beribadah di rumah. Tapi ini berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan, ya, bukan ketaatan pada gereja, tapi lebih-lebih ketaatan kita kepada Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Tuhan di rumah, itu membuktikan bahwa kita juga taat kepada Tuhan. Karena kita rindu untuk mengenal Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah ketaatan kepada Tuhan. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan juga telah memberikan teladan ketaatan. Karena Kristus mau mati bagi kita. Taat dikatakan sampai mati. Mati di kayu salib demi penebusan umat manusia. Yang ketiga kita pelajari dari perikop ini adalah perempuan ini melakukan perintah itu dengan iman, saudaraku. Janda ini melakukan setiap perintah dengan iman. Tidak masuk akal apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Kumpulkan bejana yang kosong. Setelah itu, ajak kedua anakmu masuk ke kamar, tuangkan buli-buli minyakmu yang sedikit itu ke bejana-bejana yang kosong. Ini suatu hal yang mustahil, saudaraku. Tetapi luar biasa, janda ini melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan dia melakukannya dengan iman, dengan percaya bahwa mukjizat akan terjadi. Apa hasil dari semua ini, saudaraku? Apa dampak dari semua itu? Mukjizat pun terjadi. Setiap bejana-bejana kosong yang dia sudah ambil, yang dia sudah pinjam dari tetangga-tetangganya, semuanya terisi penuh. Dan dia sampaikan kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa mengatakan, jualah semua minyak itu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari kelebihannya. Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita masing-masing punya pergumulan-pergumulan, krisis kehidupan. Tapi hari ini kita boleh belajar. Saudara harus tahu kemana saudara berharap, yaitu kepada Tuhan. Dan yang kedua, lakukanlah ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Taat kepada apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, melangkahlah dengan iman. Lakukanlah setiap perintah firman Tuhan dengan iman. Bahwa janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.